losing time, I'm fading fast. Bos Ducati melongo. Marc Marquez ngamuk di Aragon. Raih double winner. Dekati gelar dunia ke-9 dan siap lewati rekor Rossi. Di sebuah akhir pekan yang seakan ditulis oleh skenario Dewa Balap, Marc Marquez membakar sirkuit Motorland Aragon dengan performa menggetarkan. Bersama tim Ducati Lenovo, sang pembalap legendaris menyapu bersih semua sesi, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama dengan gaya buas dan tanpa kompromi. Ia mencatatkan double winner spektakuler, memperbesar dominasinya di klasemen sementara, dan membuat satu hal jadi sangat nyata. Gelar dunia ke-9 semakin dekat, dan pintu untuk melewati rekor Valentino Rossi terbuka lebar. Namun yang paling mencolok di akhir pekan ini bukan hanya kemenangan itu sendiri, melainkan reaksi dari bos Ducati, Mauro Grasili, yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia melongo, terpukau, tak percaya melihat Marquez menjinakkan Ducati dan lawan-lawannya dengan begitu mudah. Jumat dan Sabtu di Aragon berjalan seperti biasa untuk Marquez. Cepat, efisien, dan penuh kendali. Ia mengunci posisi tercepat di semua sesi latihan bebas tanpa banyak drama. Di kualifikasi, ia memecahkan rekor lap sirkuit dan mengambil pole position dengan cara yang sangat eksplosif dan presisi. Sprint race sempat diwarnai insiden awal ketika Marquez tersenggol Pedro Acosta di tikungan pertama. Start yang kurang baik membuat posisinya sempat melorot keluar 4 besar. Namun dengan ketenangan yang menakjubkan, ia bangkit, menyerang habis-habisan, dan menyalip semua rival hingga merebut kemenangan dramatis dalam 13 lap. Tetapi semua itu terasa seperti prolog ketika balapan utama berlangsung pada Minggu. Dari start hingga finish, Marquez memimpin balapan tanpa tergoyahkan. Ia bukan hanya menang, tapi menghancurkan harapan rival satu persatu. Di atas Ducati Desmo Sedici GP25, ia terlihat seperti pembalap dari dunia lain, terlalu cepat, terlalu cerdas, terlalu matang. Taktiknya sempurna, manajemen bannya jenius, dan gesturnya di atas motor menunjukkan satu hal. Inilah Marc Marquez di puncak kemampuan. Dan di padek Ducati, satu wajah tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, gigi dalinya. Sang general manager Ducati, sosok brilian yang membangun kekuatan teknis Ducati sejak 1 dekade terakhir, terlihat beberapa kali hanya berdiri mematung di depan layar data saat Marquez melintasi garis finish. Selain dalinya, petinggi Ducati lainnya, Mauro Grasili, juga terpukau melihat kepuasan Marquez di Aragon. Saat ditanya dalam konferensi pers usai balapan, Grasili hanya tersenyum lebar sebelum akhirnya berkata, "Saya pikir saya sudah melihat segalanya di MotoGP. Tapi apa yang Marc lakukan akhir pekan ini di luar ekspektasi. Bahkan bagi kami yang membangun motor ini. Dia membuat kemenangan terasa mudah. Padahal kami tahu betapa sulitnya mengendarai motor ini sampai batas maksimal. Tapi dia menertawakannya," ungkap Grasili dengan nada kagum. Grasili tidak berhenti di sana. Ia mengakui bahwa keputusan Ducati merekrut Marquez, yang awalnya dipandang penuh risiko, kini terbukti sebagai langkah paling menentukan musim ini. "Kami tidak hanya mendapatkan juara dunia 8 kali, tapi kami mendapatkan pemimpin, teknisi, pembalap, dan psikolog dalam satu tubuh. Ia tak hanya cepat, dia membuat semua orang di padek ragu akan batasan mereka sendiri," ujar Grasili. Dengan kata lain, Marquez bukan hanya memacu motor, tapi juga mendorong seluruh tim Ducati untuk naik level, dan itu terlihat jelas di Aragon. Namun, kemenangan ini memiliki makna lebih dalam dari sekadar angka poin atau hasil teknis. Kemenangan ganda di Aragon membuat Marquez mengoleksi 10 kemenangan dalam musim ini, dan mengukuhkan dirinya di puncak klasemen. Tapi yang paling menyita perhatian adalah kenyataan bahwa ia kini sangat dekat dengan gelar dunia ke-9. Jika skenario terus berkembang seperti ini, maka musim 2025 bisa menjadi momen sejarah, saat Marc Marquez resmi melampaui pencapaian legenda terbesar MotoGP sebelumnya, Valentino Rossi, yang mengoleksi 7 gelar kelas Premier. Selama bertahun-tahun, nama Rossi menjadi patokan absolut dalam dunia balap motor. Gayanya yang flamboyan, karismanya di luar sirkuit, dan keberhasilannya di lintasan membentuk standar legenda. Tapi kini, Marquez datang dengan pendekatan berbeda. Brutal di lintasan, dingin di luar, dan haus akan pembuktian mutlak. Setelah mengalami cedera parah, perubahan tim, dan skeptisisme publik, Marquez justru kembali lebih kuat. Ia bukan sekadar memburu gelar ke-9, tapi memburu tahta tertinggi dalam sejarah MotoGP modern. Dan dengan performa seperti di Aragon, tak ada yang bisa menyangkal bahwa ia tengah menulis ulang sejarah di depan mata kita. Media global menyambut kemenangan ini dengan tajuk-tajuk sensasional. Marquez melesat melewati bayangan Rossi, Ducati takluk oleh sang raja, hingga gigi tak bisa berkata-kata. Di media sosial, jutaan fans mengangkat kembali perdebatan lama.
Siapa Guat sejati, Rossi atau Marquez? Tapi di lintasan, jawabannya jelas. Saat Marquez menyalakan mesin Ducatinya dan memimpin balapan dari awal hingga akhir, tak ada ruang untuk perbandingan. Yang ada hanya kekuasaan penuh dari pembalap yang mungkin sedang berada di jalur menuju status legendaris absolut. Ketika matahari tenggelam di langit Aragon dan bendera kotak-kotak telah lama dikibarkan, satu hal terasa sangat pasti. Marc Marquez tidak sedang sekadar mengejar gelar, dia sedang menulis ulang buku sejarah MotoGP. Dan jika tak ada yang bisa menghentikannya, bukan hanya angka 9 yang akan tercapai, tapi era baru akan dimulai. Era di mana nama Marc Marquez berdiri sendiri di puncak, di atas catatan-catatan indah dari Valentino Rossi. Dan itu, kini, bukan lagi mimpi, tapi hanya soal waktu. Bos Ducati tak percaya. Aksi heroik sang legenda buat semua petinggi Ducati terdiam kagum. Sementara Pecco gagal total. Hari Sabtu yang biasanya menjadi pemanasan menjelang balapan utama MotoGP berubah menjadi sebuah panggung epik, di mana satu nama mencuat begitu terang di antara puluhan ribu pasang mata yang menyaksikan dari tribun sirkuit dan jutaan lainnya melalui layar kaca, Marc Marquez. Di sirkuit yang menjadi bagian penting dalam sejarah MotoGP Spanyol ini, Marquez menunjukkan penampilan terhebatnya sejak kembali dari cedera panjang dan hijrahnya ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Dan yang lebih mengejutkan, ia melakukannya dengan cara yang nyaris tak masuk akal, melawan rintangan, bangkit dari insiden, dan memenangi sprint race dengan keanggunan sekaligus keganasan yang membuat seluruh paddock terpana. Sejak sesi free practice 1, FP1, yang digelar pada Jumat pagi, Marquez telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sedang dalam mode bintang 5. Ducati Desmosedici Jeep 25 yang menjadi tunggangannya kali ini terlihat begitu menyatu dengan gaya balap khas Marquez, berani, agresif, namun sangat terukur. Waktu demi waktu ia pecahkan, bahkan sempat mencetak rekor sirkuit sementara di sesi FP2, sebelum memperbaikinya lagi di kualifikasi. Tidak hanya cepat di satu lap, ia juga konsisten mencetak waktu kompetitif dengan kompon ban berbeda, menunjukkan bahwa performa Marquez bukan karena faktor keberuntungan atau setup yang sementara. Saya sudah merasa nyaman sejak motor keluar dari garasi. Ini motor yang mau berbicara dengan saya, bukan melawan saya. Ducati sudah memberi saya alat, dan saya hanya perlu memberinya jiwa, ujar Marquez dalam wawancara usai Q2. Namun cerita sesungguhnya terjadi saat lampu merah padam di sprint race hari Sabtu. Pada awal balapan, saat lampu start padam dan balapan dimulai, Marc mengalami start yang kurang menguntungkan. Ia langsung diserbu oleh para pembalap di belakangnya. Dalam kekacauan awal itu, ia sempat disenggol oleh Pedro Acosta, yang membuatnya kehilangan beberapa posisi dan melorot ke urutan keempat, berada di belakang Alex, Morbidelli, dan Acosta. Namun, Marc segera menunjukkan kelasnya. Begitu keluar dari tikungan 1, ia berhasil menyalip Acosta dan naik ke posisi ketiga. Pada saat yang sama, ia juga langsung menerkam Morbidelli, dan berhasil amankan posisi kedua. Dengan hanya Alex Marquez tersisa di depan, Marc mulai menempel ketat, mengintai peluang dengan sabar. Tekanan terus ia berikan hingga akhirnya, di lap ke-6, ia kembali memanfaatkan tikungan 1 untuk menyalip adiknya dan merebut pimpinan lomba. Menariknya, semua manuver krusial Marc terjadi di tempat yang sama. Tikungan 1 menjadi titik kunci dalam usahanya menyalip satu persatu lawan. Teriakan penonton, sorakan dari para kru, dan reaksi takjub dari seluruh komentator seakan menyatu menjadi satu momen magis. Marquez memimpin balapan hingga finish dan mengamankan kemenangan sprint race sebagai pembalap Ducati Lenovo. Aku tahu aku harus tetap tenang. Ini bukan soal ego. Ini soal kepercayaan pada diri sendiri. Aku tidak akan membiarkan satu insiden menghapus kerja kerasku 2 hari. Alex sangat kuat di beberapa putaran awal, yang merupakan titik lemah saya. Tetapi besok kami akan mencoba mempertahankan kecepatan yang sama, katanya sesudah balapan. Pemandangan paling menarik di akhir balapan justru bukan dari podium, melainkan di dalam garasi Ducati. Kamera televisi menangkap wajah Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, berdiri tak berkedip, lalu perlahan berdiri dan memberikan standing ovation saat Marquez melintasi garis finish. Davide Tardozzi, tim manajer Ducati Lenovo, yang dikenal jarang menampakkan emosi, bahkan terlihat mengusap matanya sebelum bertepuk tangan panjang. Sejumlah staf teknik Ducati lain menyebut momen ini sebagai perubahan arah sejarah tim. Ketika kami mendatangkan Marc, kami tahu dia hebat. Tapi kami tidak menyangka dia akan secepat ini membuktikan dirinya, ujar Domenicali usai balapan. Dia membuat motor kami lebih hidup. Hari ini adalah pelajaran, bahwa juara tidak pernah benar-benar mati, tambahnya.
Namun tak semua cerita di kubu Ducati berakhir bahagia. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim dan rekan seti Marquez, justru mengalami balapan terburuknya musim ini. Start dari posisi 4, Pecco terlihat kesulitan sejak awal. Tak mampu mengimbangi kecepatan Marquez maupun para pembalap Ducati satelit. Ia bahkan beberapa kali disalip oleh pembalap non-Ducati seperti Fabio Quartararo. Ban belakangnya terlihat drop lebih cepat dari seharusnya, dan ia kesulitan menahan grip di tikungan lambat. Akhirnya, Pecco finish di posisi ke-12 tanpa raihan poin, dan langsung masuk ke dalam garasi tanpa bicara sepatah kata pun kepada media. Seorang kru Ducati menyebut bahwa ekspresi Domenicali langsung berubah muram ketika melihat hasil Pecco, dan ketegangan mulai terasa antara kubu manajemen dan juara dunia bertahan itu. Pecco harus menemukan kembali dirinya. Ini bukan pertama kalinya dia kalah dalam sprint. Tapi hari ini, ia bahkan bukan bagian dari pertarungan, ungkap petinggi Ducati itu. Dengan kemenangan ini, posisi Marquez di klasemen sprint race mulai naik tajam. Tapi yang lebih penting dari angka adalah psikologis di dalam tim. Kini, Marquez bukan hanya pembalap baru. Ia adalah simbol baru Ducati, ikon kebangkitan dan harapan. Sementara itu, Pecco menghadapi tekanan yang belum pernah ia alami sejak jadi pembalap pabrikan. Tekanan dari dalam tim, dari media, dari publik, dan yang paling berat dari bayangan Marquez di garasi sebelah. Musim masih panjang, tapi satu hal jelas, MotoGP 2025 tidak lagi tentang pertarungan antara Ducati melawan tim lain, tapi tentang siapa yang akan jadi raja di dalam Ducati itu sendiri. Dan untuk hari ini, Marc Marquez adalah rajanya. Marc Marquez jadi penyelamat Ducati di Silverstone. Bos Ducati tercengang, Marquez berjuang seperti singa. Dalam sebuah pertunjukan luar biasa yang dipenuhi determinasi, drama, dan kejutan, Marc Marquez berhasil mencuri perhatian di MotoGP Silverstone akhir pekan ini. Start dari posisi keempat dan sempat melorot ke posisi ke-9, pembalap asal Spanyol itu menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia 8 kali dengan finish di posisi ketiga, memberikan Ducati podium penting saat sang pembalap andalan mereka, Francesco Bagnaia, gagal finish akibat kecelakaan. Padahal, sebelum balapan dihentikan oleh bendera merah, Marquez sempat mengalami kecelakaan yang membuat banyak pihak khawatir ia tak akan mampu melanjutkan. Namun seperti kisah kepahlawanan yang tak lekang oleh waktu, Marquez bangkit dari insiden tersebut, menyalakan kembali semangat bertarungnya, dan tampil luar biasa dalam paruh kedua balapan setelah restart. Penampilan heroik Marquez ini tidak hanya menyelamatkan muka Ducati, tetapi juga menjadi momen pembuktian bahwa ia masih layak diperhitungkan di tengah dominasi pembalap muda. Bahkan, Direktur Olahraga Ducati, Mauro Grasili, tak kuasa menyembunyikan rasa terheran-heran dan kekagumannya. Dia berjuang seperti singa, ujar Grasili dengan ekspresi campur aduk antara heran dan bangga. Kami semua tahu siapa Marc. Tapi hari ini dia menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bakat. Ini adalah soal mentalitas juara, keberanian, dan kemauan untuk terus bertarung meskipun dalam kondisi yang sangat menantang. Start awal berlangsung cepat dan agresif. Marquez yang mulai balapan di posisi 4, langsung memimpin rombongan depan dan menjaga ritme dengan konsisten. Di sisi lain, Bagnaia mencoba bertahan dalam kelompok depan. Namun insiden besar terjadi di tengah tekanan lap-lap awal. Marquez kehilangan kendali motornya saat mencoba mempertahankan posisi dari serangan pembalap di belakang. Ia terjatuh keras, meskipun berhasil bangkit dan berjalan kembali ke paddock. Motor Desmosedici miliknya rusak. Namun tim teknis Ducati segera bekerja keras untuk menyiapkan motor cadangan andai balapan harus dihentikan. Insiden ini mengakibatkan bendera merah dikibarkan. Race Direction memutuskan untuk menghentikan balapan sementara guna memastikan keselamatan para pembalap, dan memberi waktu tim medis, serta marshal membersihkan lintasan. Setelah lintasan dibersihkan dan kondisi dinilai aman, Race Direction mengumumkan bahwa balapan akan dilanjutkan dengan format restart dan jumlah lap yang dikurangi. Marquez diizinkan mengikuti restart dengan motor cadangan dari posisi keempat, sementara Bagnaia tetap berada di barisan terdepan. Namun, justru di balapan restart inilah terjadi titik balik dramatis. Dalam upayanya mempertahankan posisi di grup depan, Francesco Bagnaia mengalami crash. Ia kehilangan kendali saat masuk ke tikungan cepat, terpeleset keluar lintasan dan terlempar dari motornya. Insiden tersebut membuatnya tidak melanjutkan balapan, dan Ducati resmi kehilangan harapan dari pembalap utama mereka. Kekecewaan pun langsung menyelimuti paddock Ducati. Bagnaia, yang sebelumnya digadang-gadang akan memperkuat cengkeraman di klasemen pembalap, kini pulang tanpa poin. Grasili tampak muram saat keluar dari garasi Ducati. Kami tidak menyangka ini akan terjadi di fase restart.
Pecco berada dalam performa bagus. Tapi dalam balapan, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kami sangat kecewa, bukan hanya karena hasil, tapi juga karena potensi besar yang terbuang, ujar Grasili. Francesco Bagnaia menjadi korban paling disorot dalam insiden tersebut. Meski sempat bangkit dan terlihat berjalan keluar dari trek, ia memilih tidak melanjutkan balapan. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati untuk mempertahankan posisi di klasemen pembalap dan menjaga keunggulan tim dalam klasemen konstruktor. Mauro Grasili tidak menutupi rasa kecewanya. Ia bahkan secara eksplisit menyalahkan Bagnaia karena gagal menunjukkan ketenangan dan kedisiplinan balap yang seharusnya dimiliki oleh seorang juara dunia. Kami paham bahwa semua pembalap bisa jatuh. Tapi ketika Anda berada di posisi yang menentukan, saat tim butuh poin, Anda harus bisa menjaga kepala tetap dingin, ujar Grasili. Hari ini, Pecco tidak menunjukkan itu. Dia kehilangan kendali bukan karena motor, tapi karena ambisi yang tidak dikontrol dengan baik. Saat balapan dimulai kembali setelah red flag, banyak mata tertuju pada Marc Marquez. Setelah insiden di sesi sebelumnya, tidak sedikit yang mengira ia akan kesulitan menjaga ritme. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Marquez tampil mengagumkan. Dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh perhitungan, ia menyalip satu persatu pembalap di depannya. Marquez terlibat dalam pertarungan seru dengan Franco Morbidelli dan Jack Miller Pramac Yamaha, dua nama yang musim ini dikenal sebagai pembalap cepat dan tangguh. Salah satu momen paling mendebarkan terjadi saat Marquez menyalip Franco Morbidelli di tikungan Vale. Manuver berani yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan kepercayaan diri penuh. Setelah berhasil meraih posisi ketiga, Marquez menampilkan duel epik dengan Morbidelli hingga garis finish. Dan akhirnya Marquez mengamankan podium 3. Podium ini menjadi sangat penting bukan hanya karena kontribusi poinnya, tetapi juga karena datang di saat tim benar-benar membutuhkan penyelamat. Marc menyelamatkan Ducati hari ini, lanjut Grasili. Ketika kami kecewa karena Pecco keluar dari balapan, Marc justru memberi kami semangat baru. Podium ini lebih dari sekadar juara. Ini adalah simbol bahwa kami masih punya kekuatan besar dalam tim. Penampilan luar biasa Marquez juga menimbulkan dampak strategis bagi Ducati. Selama ini, publik menganggap Bagnaia sebagai satu-satunya pusat kekuatan dalam tim. Namun di Silverstone semakin membuktikan bahwa Marquez bukan hanya pelengkap. Ia adalah aset besar yang dapat membawa Ducati melangkah jauh musim ini. Grasili menyiratkan bahwa ke depan, tim akan mulai mempertimbangkan peran Marquez lebih besar lagi dalam pengembangan strategi balapan dan pengembangan motor. Dia bukan sekadar pembalap, dia adalah pemimpin. Dan hari ini, dia memimpin dengan contoh terbaik, keberanian dan pengorbanan. Tutupnya. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Marquez menyampaikan rasa terima kasih kepada tim Ducati yang telah mempercayainya sejak awal musim. Ia mengakui bahwa adaptasi dengan motor Desmosedici bukan perkara mudah. Namun kerja keras dan komunikasi tim membuahkan hasil positif. Saya tahu podium ini terasa seperti kemenangan, ujar Marquez sambil tersenyum. Saya mengalami crash sebelumnya, tapi saya tetap fokus. Ketika restart diumumkan, saya berkata pada diri sendiri, ini adalah kesempatan untuk membalas kepercayaan tim. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak salah memilih saya, ungkap Marquez. Marc Marquez tampil juara. Bagnaia dianggap bikin malu oleh Ducati. Seri MotoGP di sirkuit Silverstone akhir pekan ini menjadi momen penting yang bisa jadi akan dikenang sebagai titik balik dalam perjalanan tim pabrikan Ducati Lenovo musim 2025. Sebuah pertunjukan menawan dari Marc Marquez yang tampil penuh determinasi sejak awal lomba, mengantarkannya dari posisi start keempat menuju podium kedua. Sementara di sisi lain, rekan setimnya sekaligus mantan juara dunia, Francesco Bagnaia, harus menerima kenyataan pahit usai tampil di bawah standar dan finish di luar 5 besar. Marquez tak hanya mencuri perhatian publik dan media, tapi juga berhasil merebut hati para petinggi Ducati yang kini dengan terbuka mengungkapkan rasa bangga mereka terhadap pembalap asal Cervera tersebut. Sebaliknya, Bagnaia harus menghadapi kritik tajam dari manajemen tim, bahkan muncul indikasi bahwa posisinya sebagai pembalap andalan mulai tergeser oleh Marquez. Balapan MotoGP Silverstone musim ini berlangsung dalam kondisi lintasan kering namun berangin, yang menuntut para pembalap untuk ekstra hati-hati dalam mengatur grip dan ritme balap. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi keempat, langsung tancap gas sejak lampu start padam. Dengan keberanian khasnya, ia menyalip dua pembalap di tikungan pertama, dan langsung naik ke posisi kedua di lap awal. Selama lebih dari 2/3 balapan, Marquez terlibat duel sengit dengan Alex dan Quartararo, mempertahankan kecepatan stabil di atas 340 km per jam di lintasan lurus sambil menjaga racing line secara presisi. Meskipun gagal meraih kemenangan,
Posisi kedua yang diraihnya terasa seperti sebuah kemenangan besar, terutama bagi Ducati yang menaruh harapan besar di pundaknya sejak awal musim. Aku tahu aku harus tampil maksimal hari ini. Motor ini punya potensi besar, dan aku hanya perlu mengeluarkan kemampuan terbaikku. Podium ini untuk tim yang sudah bekerja luar biasa, ujar Marquez kepada media usai balapan. Kontras dengan Marquez, Francesco Bagnaia kembali tampil melempem. Padahal ia mengawali balapan dari posisi ketiga, tepat satu posisi di depan Marquez. Namun sejak awal balapan, Bagnaia terlihat kesulitan menjaga stabilitas motornya. Beberapa kali ia melebar di tikungan dan harus kehilangan posisi demi posisi, hingga akhirnya finish di urutan ke-6. Penampilan Bagnaia yang tidak kompetitif ini menambah catatan buruknya musim ini, di mana dari 7 seri yang telah berlangsung, ia hanya 1 kali memenangkan balapan. Bandingkan dengan musim lalu, di mana ia hampir selalu konsisten berada di podium teratas. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kami percaya pada Pecco, tapi balapan hari ini sangat mengecewakan. Kami tahu dia mampu lebih dari ini. Tidak ada tekanan berlebih, tapi kami butuh hasil. Dan ini bukan performa yang layak dari seorang juara dunia, ujarnya. Sejak resmi bergabung ke Ducati Lenovo dari tim Gresini Racing musim ini, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun keraguan itu kini perlahan sirna. Marquez membuktikan bahwa ia tidak hanya kembali ke performa terbaik, tetapi juga layak menjadi pemimpin baru bagi Ducati. Tak hanya kuat di lintasan, Marquez juga dikenal memberikan masukan teknis yang tajam kepada tim insinyur Ducati. Keberadaannya menjadi katalis penting dalam pengembangan Desmos Sedici GP25 yang kini dianggap sebagai motor paling kompetitif di grid. Mark adalah kombinasi dari pengalaman, kecerdasan, dan keberanian. Dia bukan hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana membuat motor berkembang. Kami sangat bangga padanya. Dia memberi semangat baru bagi seluruh kru, ungkap Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Isu panas yang mencuat pasca balapan Silverstone adalah kemungkinan terjadinya perubahan status di internal Ducati. Francesco Bagnaia yang sebelumnya merupakan poros utama pengembangan motor dan strategi tim, kini mulai tersingkir dari sorotan utama. Kinerja yang tidak konsisten, kesulitan dalam adaptasi terhadap pembaruan teknis, serta tekanan dari kehadiran Marquez membuat posisi Bagnaia goyah. Menurut sejumlah sumber internal paddock, Ducati kini mulai serius mempertimbangkan untuk mengalihkan fokus utama mereka kepada Marquez dalam proyek jangka menengah dan panjang. Bahkan, muncul spekulasi bahwa jika performa Bagnaia tidak membaik dalam beberapa seri ke depan, ia bisa saja kehilangan posisinya di tim pabrikan tahun depan. Realitanya, dunia balap itu kejam. Tidak ada tempat untuk pembalap yang tidak berkembang. Jika Ducati punya pilihan untuk mempertahankan Marquez sebagai pembalap nomor 1, saya rasa itu keputusan logis, ujar Matt Oxley, jurnalis senior MotoGP. Publik MotoGP pun turut bereaksi keras terhadap penampilan kontras dua pembalap Ducati ini. Di media sosial, dukungan mengalir deras kepada Marquez, yang disebut banyak fans sebagai the real leader of Ducati. Sebaliknya, banyak yang mulai mempertanyakan motivasi dan semangat Bagnaia yang terlihat loyo dan kehilangan daya saing. Mark membalap seperti singa lapar. Dia haus kemenangan. Sementara Pecco seperti kehilangan arah. Ducati tidak bisa menunggu terlalu lama, tulis salah satu pengguna di platform media sosial. Dengan beberapa seri tersisa musim ini, peluang untuk merebut gelar juara dunia masih terbuka lebar. Namun Ducati harus membuat keputusan strategis mengenai siapa pembalap yang akan mereka percayai untuk memimpin proyek ke depan. Apakah tetap bertahan dengan Bagnaia yang secara historis telah membawa kejayaan, atau memberi kepercayaan penuh kepada Marc Marquez yang kini membuktikan kapasitasnya sebagai juara sejati? Satu hal yang pasti, Silverstone menjadi panggung pembuktian. Marc Marquez bukan lagi sekadar pembalap tambahan di Ducati. Ia kini menjadi simbol harapan baru, pemimpin baru, dan mungkin juara dunia baru untuk pabrikan asal Bologna tersebut. Sementara itu, Bagnaia harus segera bangkit jika tak ingin dikenang sebagai mantan juara yang gagal mempertahankan tahtanya. MotoGP 2025 masih panjang. Tapi Silverstone telah menjadi bab penting dalam kisah rivalitas internal Ducati, yang bisa jadi akan menentukan arah sejarah baru dalam dunia balap motor.